Shalom, shalom. Ada sukacita? Berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Sebab oleh karena berkat kemurahan-Mu, kami boleh hadir pada saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa. Kiranya hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan selama-lamanya. Kami agungkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyiapkan setiap hati kami saat ini, memberi yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Terima kasih Bapa. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita serukan nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Pujilah aku ya Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, sebab Engkau yang layak kami sembah selama-lamanya ya Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkau Yesus, ku agungkan Yesus Raja.
Yesus Raja, yang berkuasa dan layak disembah, sebab Kau kuagungkan, Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, Kau kuagungkan, kuagungkan, Yesus Raja, Raja. Sebab Engkau berkuasa ya Tuhan. Dia berkuasa dan layak disembah, Kau kuagungkan, kuagungkan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Bapa. Yesus Raja, kuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Terima kasih Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, sebab Engkau layak, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya, Engkau ajaib Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau layak ku kami sembah. Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang berkuasa selama-lamanya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Terima kasih ya Tuhan. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do
Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan Allah kita. Hey, mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Hey, mari kita bersama angkat suara kita di hadapan-Mu. Haleluya. Angkatlah suaramu. Buat Tuhan, marilah dan bertepukan, bersuka citalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai, ya, Dia datang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, hey, nyanyi bagi Dia, oh, oh. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia, bagi Dia. Berikan sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu katakan kanan kiri, aku diberkati, saudara diberkati. Amin. Biar kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih setiamu nyata bagiku, limpah kebajikan dari Tuhan, kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena aku diberkati Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi. Apa? Untuk menyediakan buat kita semuanya. Aku di
Kita bertepuk tangan di hadapan sama-sama. Dilimpahi karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Bersama-sama katakan, aku diberkati Tuhan. Sebab Dia sanggup. Anugerah Tuhan bagiku atas sempurna. Anugerah Tuhan atas sempurna. Atas sempurna. Anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita percaya Allah menyertai kita selama-lamanya. Amin. Kita bersukacita di Allah Immanuel. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab meskipun musuh depan kita, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh depan kita, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku. Yesus Tuhan kita. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Takkan pernah goyah. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, Kebanggaanku gunung batu, dan keselamatanku. kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, gunung batu, keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah
sumber kekuatan kita. Mari bersama-sama kita akan menikmati berkat pujian dari saudara kita Mas Ishak. Duduk dipersilahkan memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Dipersilahkan. Ya, puji Tuhan, persembahan dari Mas Ishak serupa denganmu. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi ciptaan yang baru. Sebab yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami lihat kebesaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku,
jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, mari bersama-sama kita boleh berdiri. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti. Terima kasih ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami silakan untuk hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maju ke depan. Tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sekali lagi Engkau beri kesempatan kami untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Tuhan. Ajar kami belajar memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, yaitu pujian dan penyembahan yang lahir dari hati kami Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami Tuhan membawa dampak bagi kehidupan kami, kekuatan baru semakin nyata melalui pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau berjanji, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Karena itu pagi hari ini Engkau bertahta di tempat ini, ingin menyampaikan isi hati-Mu yang terdalam Tuhan. Biarlah apa yang sudah Engkau tanamkan di dalam hati hamba-Mu, Engkau mengurapi, Engkau menyatakan kehendak-Mu lebih dalam lagi. Karena itu Roh Kudus berkaryalah di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Di tempat ini Engkau memberikan sesuatu yang indah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Mesias kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Luar biasa ya, berapa bulan nggak kesini, perkembangan luar biasa. Ya, sampai Opa juga pakai kaos Joy, semangat muda. Puji Tuhan, haleluya.
Bapak ini betul-betul luar biasa, perintis gereja yang sangat menjadi teladan bagi keluarganya. Jadi tadi yang main mungkin dari siswa-siswa SMI, yang WL tadi adalah Putra, juga yang main keyboard, Bapak yang sedang foto ini Pak Yahuda juga putra dari Bapak, juga semua keluarga ini betul-betul melayani Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan, bagaimana kita memasuki dimensi kekekalan. Kita akan lihat dulu slide pertama, tolong. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ini adalah planet yang terdiri dari beberapa, ada bumi, di sini ada matahari yang terbesar, ada Merkuri, ada Venus, juga ada Saturnus, ada Jupiter, dan sampai yang Pluto, dan begitu banyak planet di dunia ini, saudara ya. Di ruang angkasa itu luar biasa. Dan perhatikan bumi itu dengan Jupiter itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan juga Saturnus, juga bumi itu termasuk kecil. Nah, bumi yang seperti itu besarnya, kita yang kecil, kita ini kalau dilihat, sebenarnya saya mau ngambil video yang manusia tinggal di bumi itu, dilihat dari ruang angkasa sana, jauh sana, manusia itu seperti debu tanah. Ya, kalau kita kelihatannya sepertinya kita lihat berhadapan ini kelihatannya besar sekali. Tapi sebenarnya dibandingkan bumi, kita itu kecil sekali. Dibandingkan dengan jarak yang dari misalkan kita dilihat dari Jupiter, itu tidak kelihatan sama sekali, hanya satu titik. Tapi Tuhan ini, dunia ini adalah dimensi yang sangat terbatas, finite. Nah, kita punya Tuhan, kalau kita dibandingkan dengan planet seperti ini, kita itu kecil sekali. Nah, ini besar sekali planet ini, saudara. Galaksi ini, aduh, luar biasa besarnya. Tapi kita punya Tuhan yang infinite, tidak terbatas. Tapi seringkali manusia hidup itu sombong. Hidup kita ini sepertinya yang kecil seperti ini, tapi seringkali kita melihat orang itu sombong. Merasa bahwa hidupnya itu sudah hebat, kecil. Tapi oleh karena kasih Tuhan, hari-hari ini kita sedang dibawa kepada dimensi yang tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini harusnya kita ini sedang berjuang. Kita sedang melakukan suatu perjalanan. Seperti musafir sedang berjalan menuju suatu tempat di mana perjalanan itu melewati hutan belantara, melewati padang pasir, melewati gunung, melewati lembah, melewati masalah-masalah yang kita hadapi. Nanti akan kita lihat. Ya, slide berikutnya. Langsung klik aja. Nah, ini bumi, Bapak Ibu. Bumi ini kecil, dimensinya terbatas. Hidup kita ini sangat terbatas. Kita ini ada di dalam dimensi yang tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Saya ada di sini saat ini, saya tidak bisa berada di Madiun pada detik yang sama. Saya tidak bisa berada di Surabaya pada detik yang sama. Bapak Ibu. Nah, padahal kita akan dibawa memasuki dimensi kekekalan. Dimensi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Karena itu kita sebagai orang percaya jangan main-main. Ya. Karena itu pagi hari ini kita harus mulai sadar. Ya, mulai sadar, mempersiapkan diri. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam hidup kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan selain Tuhan Yesus Kristus, Mesias kita yang hidup, Yeshua HaMasiah, Sang Juru Selamat. Itu yang kita banggakan di dalam kehidupan kita.
Karena itu kita akan mulai belajar bagaimana kita memasuki kehidupan kekal. Slide berikutnya, next. Bagaimana kita bisa memasuki dimensi kekekalan? Ya, tadi saya bersyukur Pak Yeremia menyebut satu ayat, itu peneguhan bagi saya, Pak. Lagu-lagunya memang tema sudah diberikan, tapi lagu-lagunya mendukung. Bahkan satu ayat yang saya persiapkan, saya doakan dalam beberapa hari ini, ayat itu ternyata sudah dibacakan lebih awal sama Pak Yeremia. Kita lihat slide berikutnya. Saya nggak janjian sama Pak Yeremia. Klik ya. Perhatikan ayat ini. Tadi yang dibaca betul ayat ini ya Pak ya? Ada ayat yang lain Pak? Sama? Tidak ada ya? Saya tadi, waduh Pak Yeremia, peneguhan saudara. Ya. Sesuatu kalau dari Tuhan itu, Tuhan selalu memberikan petunjuk. Dikatakan, kita harus menyadari keberadaan diri. Banyak orang Kristen tidak menyadari keberadaan dirinya, saudara. Tidak menyadari kondisi hidupnya yang sebenarnya. Sehingga hidupnya sembrono, saudara. Padahal Tuhan katakan kita ini adalah ciptaan baru, new creation. Suatu karya ilahi yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Orang yang pengen berubah hidupnya, berubah telinganya, berubah kelopak matanya, berubah rambutnya, saudara, bisa dikreasi, dioperasi kulit. Tapi manusia batiniah, manusia roh itu tidak ada yang bisa mengubah. Maksudnya dari sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu yang bukan dari jalan Tuhan, masuk di dalam jalan Tuhan, hanya satu jalan. Hanya satu jalan, Bapak Ibu. Karena itu Rasul Paulus mengalami proses yang luar biasa di dalam hidupnya. Bagaimana Rasul Paulus menjadi seorang guru agama, ahli Taurat, dan bagaimana dia bekerja, melakukan perbuatan-perbuatannya, sampai dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia bisa menuliskan suatu tulisan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu membaca setiap hari, sering membaca ayat ini biasa. Tapi pada saat Bapak Ibu merenungkan seorang Rasul Paulus, seorang pribadi yang tertolak pada saat itu. Di tengah-tengah bangsa Yahudi, dia betul-betul tertolak karena dia memasuki dimensinya Tuhan Yesus. Tapi dia mengatakan dengan tegas di dalam hidupnya. Jadi jika seseorang ada di dalam Kristus, perhatikan, ada di dalam Kristus, bukan di luar. Kalau kita ada di dalam Kristus, yang kelihatan itu Kristus, saudara. Kalau kita ada di dalam pribadi Kristus, yang kelihatan itu Kristus. Kita sedang proses semua, saudara. Saudara dan saya ini sedang proses bagaimana hidup kita ini ciptaan baru itu ada di dalam Kristus. Buktinya banyak orang Kristen yang masih menipu, banyak orang Kristen yang masih berzina, banyak orang Kristen yang masih dendam, sakit hati, kecewa, iri hati, kebencian yang luap-luap. Saudara, padahal Tuhan kita mengajar, kalau kita di dalam Kristus, berarti yang nampak adalah Kristus, saudara. Seringkali saya dikelui, Pak, saya ini menghadapi masalah. Kenapa, Pak? Itu anak Tuhan, bahkan ada hamba Tuhan, utang gak bayar, saudara. Utang gak bayar. Sekarang sedih, saudara. Anak Tuhan, janji gini, janjinya meleset, saudara. Kalau kita ada di dalam Kristus, ekspresi hidup kita itu betul-betul menunjukkan sesuatu yang berbeda. Dikatakan, ia adalah ciptaan yang baru. Apa yang lama sudah berlalu, lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Saudara, saya ngomong ini pun saya perjuangan, saudara. Saya berani menyampaikan pesan Tuhan ini, saya juga perjuangan. Masih ada hal-hal yang lama perlu diproses untuk menjadi baru. Apakah saya tidak pernah emosi? Pernah.
Masih bisa. Apakah saya masih bisa punya pikiran jahat? Masih bisa. Proses, saudara. Karena itu pagi hari ini kalau saudara mau masuk kepada dimensinya Tuhan, dimensinya Bapa di surga, kita perlu sesuatu yang berkarya secara total di dalam kehidupan kita. Ya, kita minta slide berikutnya. Saudara, manusia lama adalah manusia berdosa yang sangat terbatas. Tidak bisa lepas dengan ruang dan waktu. Dan manusia rohnya tidak mempunyai kemampuan berhubungan dengan sang penciptanya. Dosa adalah yang membatasi. Sering kita membaca di dalam Yesaya, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak mendengar. Apa yang menghambat adalah dosa. Saudara, dosa itu nggak kelihatan kalau di gereja, saudara. Dosa itu tidak kelihatan kalau kita sedang melayani Tuhan. Dosa itu kalau kelihatan pada saat kita sendirian di kamar, pada saat kita merenungkan hidup kita, saudara akan dibukakan. Oh, aku tadi habis begini, aku habis begini, habis begini. Saudara. Karena itu kita perlu kekuatan, saudara. Ya, perhatikan Tuhan Yesus berkata, sebab aku telah turun dari surga. Perhatikan kata-kata turun dari surga, ini penting, saudara. Tuhan Yesus ini berada dalam dimensi yang tidak terbatas. Dia turun ke dunia kepada dimensi yang terbatas. Untuk apa? Untuk mengubah hidup kita yang terbatas ini menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Apakah kita akan menjadi orang yang sakti? Enggak. Apakah tidak harus, saudara, kita diberi karunia talenta? Apakah kita menjadi orang yang hebat, bisa menghilang? Bukan. Artinya kita menjadi manusia yang tak terbatas ini, pribadi kita, roh kita, hidup kita ini mampu berelasi dengan Tuhan dimanapun kita berada. Pada saat kita bekerja, betul-betul Tuhan itu berelasi dengan kita. Bekerja dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Pada saat kita melakukan sesuatu, relasi yang nyata dengan Tuhan itu nampak, saudara. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, apapun yang kita lakukan, nampak di dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan, bukan agar aku melakukan kehendakku, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Saudara, Tuhan diberi putra tunggal dari Bapa di surga. Dia harus menjalankan kehendak Bapa. Berarti ada kekuatan. Ada kekuatan di dalam pribadi Tuhan Yesus. Kekuatan yang dari Bapa. Dan itu yang dijanjikan kepada kita untuk kita terima, untuk kita bisa membangun hubungan dengan kerajaan surga. Saudara, tanpa kekuatan itu, saudara tidak akan mampu. Saudara. Kita baru, terus terang aja saudara baru berdoa 5 menit aja sudah malas. Perhatikan, saudara, serius ini saudara. Coba kalau saudara sedang berdoa, Tuhan ngomong, saudara berdoa 1 jam berdoa. Tapi pernahkah saudara lebih dari 1 jam? Atau saudara berdoa 5 menit aja saudara sudah gelisah. Gelisah, saudara. Seorang kekasih, ya, seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang pemudi, kalau dia apel, kalau perlu nggak dibatasi jam. Ya. Biasanya kalau di kos-kosan, waktu saya di kos-kosan, pengunjung pria di kos putri dimulai jam 7 malam, kalau malam minggu maksimal jam 9. Saudara, ngobrol 2 jam. Kalau sedang jatuh cinta, 2 jam itu rasanya hanya baru 5 menit. Betul, Irda? Ya, tuh. Ngomong, waduh, cerita ini, cerita itu, cerita ini. 2 jam loh hanya, loh kok sudah jam 9. Kemudian bapak kosnya atau penjaga kosnya sudah bunyikan bel. Inding. Loh, pulang saya, saudara. Kalau perlu orang jatuh cinta itu seperti itu. Begitu juga dengan Tuhan. Kita harusnya merasakan hubungan. Berdoa 1 jam itu rasanya pendek sekali, saudara.
Nah, apa itu kekuatannya? Kita lihat next. Nah, penghubung manusia dengan Bapa di surga yang dijanjikan Tuhan Yesus itu apa, saudara? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, pada waktu Tuhan Yesus ada di bumi, murid-muridnya bergaul, kelihatan, fisiknya kelihatan, Tuhan ngomong dengar, Tuhan melakukan mujizat, kita melihat, Tuhan menggandeng orang buta, mengangkat orang lumpuh, tuh mereka melihat. Tapi pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, sebelumnya Tuhan janjikan apa, saudara? Dan aku akan meminta kepada Bapa. Ini perhatikan, saudara. Ini koneksi, relasi, hubungan Tuhan dengan Bapa, dan kemudian Tuhan Yesus memohon kepada Bapa, minta sesuatu yang dari Bapa untuk menolong kita, saudara. Roh Kudus itu adalah roh sukacita. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, hidup saudara pasti penuh dengan sukacita. Persoalan apapun yang dihadapi, nanti akan kita lihat beberapa ayat. Dan dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Saudara, kalau Roh Kudus berada bersama-sama dengan kita. Yang namanya penghibur itu selalu memberikan kekuatan, saudara. Orang menghibur itu tidak, bahasa Jawanya moyoi ya, tidak menghina, tidak merendahkan. Penghibur itu selalu memberi kekuatan, memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan dorongan. Itu Roh Kudus, saudara. Kalau orang Kristen penuh Roh Kudus, dia tidak gampang mutung, saudara. Tidak gampang putus asa, tidak gampang kecewa, tidak gampang tersinggung, tidak gampang tinggalkan persekutuan. Itu Roh Kudus. Jadi saudara, untuk mengukur kekristenan saudara, saudara betul-betul dipimpin Roh Kudus, bagaimana sikap kita di dalam mengiring Tuhan. Kalau saudara gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa, gampang malas ke gereja, saudara tanya sama Tuhan, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena penghibur itu kerjanya seperti itu, yaitu roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Siapa Roh Kudus, saudara? Yang penting saudara harus mengerti siapa Roh Kudus. Ya. Mari saudara betul-betul rindukan. Slide berikutnya, siapa Roh Kudus? Perhatikan, Yohanes 15:26. Dan bila mana penghibur itu datang, dia yang akan kuutus kepadamu dari Bapa. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah lepas dari Bapa. Sejak pertama dia mengatakan, aku datang bukan mengerjakan apa yang ku kehendaki, tapi mengerjakan kehendak Bapa. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Saudara, kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, kerinduan saudara hanya satu, melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa adalah kebenaran. Dikatakan, dan bila mana penghibur itu datang, dia yang akan kuutus kepadamu dari Bapa, yakni Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dia itu bersaksi tentang aku. Perhatikan, seorang yang penuh Roh Kudus, dia tidak tahan kalau tidak memberitakan tentang Yesus. Dia tidak tahan hidupnya kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Hidupnya tidak tahan kalau tidak melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengasihi orang lain. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita selalu bersaksi tentang Tuhan Yesus.
Tes satu. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Ya, kami dari Sekolah Misi Interdenominasi. Saya memperkenalkan diri, saya Susilo. Saya asli Surabaya. Saya sudah berkeluarga, anak saya 2, gitu. Ya, nah ini teman-teman dari berbagai macam daerah akan memperkenalkan diri. Mari silakan. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nova Eliza Barubu, asal saya Nias. Shalom, perkenalkan nama saya Salomi Adang, saya asal dari Malaka. Shalom, perkenalkan nama saya Indayarni Hulu, asal dari Nias. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Noviani Sintia Bulu, saya dari Sumba Barat. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rambu Banja Putri, asal Sumba Timur. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Firda Nasrani Jawa Barat, berasal dari Sumba Timur. Shalom, perkenalkan nama saya Maria Yulita Seran, saya dari Malaka. Bapak Ibu, ini siswi ini akan memujikan 2 pujian. Kami akan memujikan pujian Jawa hasil ciptaan kita sendiri. Jadi gak ada di YouTube. Yang ada sekarang kami nyanyikan di tempat ini. Mohon maaf nanti kalau ada lidah yang mungkin keseleo gitu, karena bahasa Jawa ini buat mereka asing. Saya mengajari mereka sungguh-sungguh bergumul, tapi puji nama Tuhan karena semangatnya mereka bisa menyanyikan pujian ini. Selamat mendengarkan. Kono to kenjo, uri mulya ke Gusti.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersama-sama boleh bangkit berdiri. Kita bersyukur sebab Dia Allah kita, Allah Sahadai, Allah yang Maha Besar. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik. Kami bersyukur pada Engkau. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Amin. Melimpah, El Shaddai. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang melimpah dalam kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Kami bersama jemaat berdoa Tuhan buat Bapak Jonathan Wantoro beserta rombongan dari Sekolah Misi Interdenominasi Surabaya. Kiranya Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini dipersiapkan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang penuh dengan pengurapan yang dari Roh Kudus. Kiranya ya Tuhan, Engkau memakai sekolah misi ini bagi kemuliaan nama Engkau, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan
melalui sekolah misi ini Tuhan, yang dipersiapkan pelayan-pelayan Tuhan di dalamnya. Tuhan berkati staf pengurus yang ada, yayasan yang ada, diberkati Tuhan dengan sukacita dari surga melimpah atas kehidupan. Diberkati Tuhan dalam setiap pengembalaan pelayan hamba-Mu dimanapun berada, kiranya perkenanan Tuhan sungguh luar biasa atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau. Kiranya kami mengangkat kedua tangan kami, membukanya di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-berkat rohani di dalam surga. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkatilah Engkau di kota Surabaya, diberkatilah Engkau di Magetan, diberkatilah Engkau di Madiun, diberkatilah Engkau di Ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sekarang sampai selama-lamanya engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.